أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita telah sampai kepada malam 15 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Dan daras pada malam ini insyaallah akan diisi merujuk kepada ayat yang dibacakan tadi, yakni dari surah Al-Baqarah ayat 187, di mana terjemahannya? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang memohon apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dan beriman kepadaku, agar mereka mendapat hidayah. Allah Subhanahu wa taala telah mengalihkan perhatian kita pada hubungan yang sangat istimewa antara Ramadan dan diterima doa-doa dengan menempatkan ayat ini di tengah-tengah perintah kewajiban berpuasa, persyaratannya, dan perintah-perintah yang bersangkutan lain, di mana Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu menjelaskan mengenai hubungan ini sebagai berikut. Karena puasa adalah sarana untuk belajar mengenai ketakwaan. Dengan cara yang sama, maka berpuasa juga adalah sarana untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah. Jadi oleh karena itu, bulan Ramadan sendiri tidak biasa menjadi sarana diterima doa-doa, kecuali jika Ramadan juga sudah dibuat sebagai sarana untuk belajar tentang ketakwaan. Menghabiskan hidup dalam ketakwaan dan membuat bulan Ramadan al-Mubarak tersebut menjadi sarana mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hal ini berlaku, maka hubungan yang dirangkai dengan Allah SWT selama bulan Ramadan tidak akan hanya terbatas pada Ramadan saja. Namun tanda-tanda perubahan yang kekal akan muncul. Allah SWT menerangkan hal yang sama di dalam ayat di mana Allah berfirman, Inni qarib. Kali lagi, Inni qarib, yakni aku dekat.
Hadrat yang mulia Rasulullah SAW bersabda bahwa syaitan dibelenggu pada bulan ini dan Allah dekat, lebih dekat ke langit yang paling rendah. Namun dia lebih dekat dengan siapa? Ingatlah, sesungguhnya dia mendekat kepada mereka yang merasakan kedekatannya atau menginginkannya. Dan untuk itu mereka menanggapi dengan baik perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha untuk bertindak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi falyastajibu li, yakni hendaklah mereka menyahut seruanku. Mereka mencari-cari tahu apa saja perintah-perintah Allah dan maju ke depan untuk bertindak berlaku sesuai dengan perintah-perintah Allah. Mereka memiliki keimanan dan kepercayaan bahwa Allah memiliki semua kekuasaan dan kekuatan. Jika kita berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan bersamaan itu kita bertindak dan berlaku sesuai dengan perintah-perintahnya, maka Dia akan mendengar doa-doa kita. Memang Allah SWT berfirman sebagai jawaban atas seruan dari hamba-hambanya, Inni qarib, yakni aku dekat. Aku mendengarkan doa-doa para hamba-hambaku. Apalagi selama bulan Ramadan ini, aku datang untuk lebih dekat kepada mereka. Panggillah dan berdoalah kepadaku. Namun sebelum memanggilku guna penerimaan doa-doa itu, mereka harus memenuhi persyaratannya, yaitu dengarkanlah aku dan lakukanlah segala perintahku. Inilah persyaratan dariku, dan percaya serta berimanlah sepenuhnya terhadap segala kekuatan dan kekuasaanku. Jadi dengan demikian, orang-orang yang mengatakan bahwa mereka telah berdoa namun doa mereka tidak diterima, apakah mereka sudah melakukan perubahan di dalam diri mereka sendiri? Sudah pernahkah mereka berusaha untuk berubah? Seberapa jauh mereka telah mentaati perintah-perintah Allah? Jika kita tidak melakukan amalan-amalan dan iman kita hanya merupakan pamiran saja, maka perkataan kita bahwa kita telah berdoa kepada Allah, namun Allah tidak terima, maka itu adalah pendapat yang salah. Hadrat Imam Mahdi Maud alaihissalam bersabda tentang persyaratan yang telah ditetapkan Allah mengenai pengabulan doa-doa tersebut. Hal pertama adalah Allah SWT berfirman adalah agar manusia menciptakan keadaan ketakwaan dan ketakziman serta hormat kepada Allah. Maka Allah akan mendengar doa mereka. Artinya mereka harus memiliki ketakwaan dan juga rasa takut kepada Allah. Maka Allah mendengar panggilan dan doa-doa mereka. Hal yang kedua, wal yu'minu, yakni mereka beriman kepadaku. Namun keimanan bagaimana? Yakni beriman bahwa Allah yang maha wujud
dan memiliki segenap kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan. Manusia harus mengimani bahwa Allah SWT memiliki segenap kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan. Baik ia sudah mengalami melalui pengalaman dan ujian bahwa Dia, yakni Allah, Maha Wujud dan memiliki segala kekuasaan. Apakah seorang itu baik yang sudah ataupun belum meraih pengetahuan tentang kewujudannya dan keadaannya sebagai pemilik semua kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan. Artinya, ia harus ada keimanan kepada hal yang gaib, yang jika seseorang meraih pemahaman yang seperti itu, maka ia akan dianugerahi oleh Allah berupa irfan ataupun pengetahuan yang meneguhkannya dalam bentuk pengalaman pribadi akan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki semua kekuatan, dan bahwa Dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjawab doa-doa. Manusia harus menguatkan keimanannya, lalu Allah akan mendekatinya, maka Dia menyediakan bukti untuknya juga. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita melihat ke depan lagi, yakni kita harus punya keimanan kepada hal yang gaib, yang jika seseorang meraih pemahaman yang demikian, maka dia akan dianugerahkan oleh Allah SWT pengetahuan yang akan meneguhkan dalam bentuk pengalaman pribadi tentang kewujudan Allah SWT, dan memiliki kekuatan, dan bahwa Dia, yakni Allah, akan menjawab doa-doanya. Inilah persyaratan di mana kita harus menyahut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan bulan yang merupakan bulan latihan kerohanian ini akan membuat kita merasa seolah-olah sepanjang hidup kita berada di dalam bulan Ramadan dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi pada malam ini cukup sampai di sini saja, insyaallah taala. Kita akan berjumpa pada hari seterusnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.